Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Ilmu Lugah An-Nafsi, Bapak Jauhar Ali, dan teman-teman yang kami sayangi. Kami di sini dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Kotrul Nada NIM 221995, ada Muhammad Jundur Nafik dan ada Mbak Ayu Winarsi. Leksikal. Wijana menyebut makna leksikal adalah makna yang diidentifikasikan dari satuan kebahasaan yang tidak tergabung dengan satuan lingual yang lain. Mafarat mengemukakan bahwa makna leksikal merupakan makna yang berkaitan dengan leksikon, seperti yang termuat di dalam kamus. Jadi makna leksikal adalah makna yang diperoleh dari sebuah kata dasar. Misalnya gergaji. Gergaji adalah lempengan besi yang salah satu sisinya bergerigi dan digunakan untuk memotong. Gergaji juga adalah sebuah leksikon lempengan besi yang salah satu sisinya bergerigi dan digunakan untuk memotong. Makna leksikalnya. Kata-kata yang memiliki makna leksikal adalah kata-kata yang memiliki makna sendiri tanpa dibantu oleh leksikon lain. Contoh diantaranya yaitu rumah, langit, lampu, cahaya, dusun, laut, senang, lezat, tidur, duduk, dan lari. Makna leksikal juga dapat disebut makna asli sebuah kata yang belum mengalami afiksasi, yaitu proses penambahan imbuhan ataupun penggabungan dengan kata yang lain. Namun kebanyakan orang lebih suka mendefinisikan makna leksikal sebagai makna kamus. Maksudnya makna kata yang sesuai dengan yang tertera di kamus. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Makna ini dimiliki unsur bahasa lepas dari penggunaan atau konteksnya. Contoh makna kata ruatan bahasa Jawa. Ruatan berasal dari bahasa Jawa dengan kata dasar ruat yang memiliki makna leksikal luar saka ing panenung pangesot, mewujudkan sing salah kedaden, dan luar saka ing bebandan paumaning dewa. Apabila diterjemahkan ke dalam Indonesia berarti lepas dari perbuatan buruk, wujud yang tidak lazim, dan lepas dari ikatan hukum dewa. Saya akan menerangkan tentang makna gramatikal. Jadi makna gramatikal itu makna jenis-jenis kata yang terbentuk setelah mengalami proses gramatikalisasi, yaitu seperti pemberian imbuhan, pembentukan jenis kata ulang, atau pemajemukan kata yang membuat kata dasar menjadi kata majemuk. Makna gramatikal ini sering disebut sebagai makna struktural. Contohnya kata jalan. Kata jalan ini makna dasarnya adalah tempat untuk lalu lintas orang, kendaraan, dan sebagainya. Lalu setelah mengalami gramatikalisasi, maka bentuk dan makna jalan ini berubah menjadi yang pertama berjalan. Kata berjalan ini mengalami proses afiksasi di awal kata, yaitu berupa ber. Kan tadinya jalan, terus ada proses afiksasi dengan tambahan ber di awal kalimat menjadi berjalan. Lalu maknanya berubah. Berjalan ini maknanya berubah menjadi bergerak dari satu titik ke titik yang lain. Ada contoh yang lain di makalah sudah ada, silahkan dibaca dan dipahami. Apabila ada yang belum paham bisa ditanyakan. Baik, saya Ayu Winarsi NIM 221996 akan menjelaskan mengenai makna kontekstual ujaran taksa. Makna kontekstual adalah makna suatu leksem atau kata yang ada di dalam suatu konteks. Makna konteks ini biasanya berkaitan erat dengan
suatu suasana seperti tempat, waktu, dan penggunaan kata leksen tersebut. Taksa itu kita mengenalnya sebagai suatu kata yang ambigu, seperti itu. Lah, untuk pengertian dari ujaran taksa itu merupakan ujaran atau kalimat yang memiliki makna yang bermacam-macam. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pengertian atau definisi dari makna kontekstual ujaran taksa yakni suatu kalimat atau ujaran yang bersifat ambigu, kemudian kita cari atau kita tentukan makna kontekstualnya atau makna sesuai dengan kalimat yang sebenarnya, yang terjadi sebenarnya, seperti itu. Atau dengan kata lain, dalam suatu kalimat yang bersifat ambigu, kita dapat menentukan penggunaan dari kata tersebut, seperti itu. Baik, saya akan menjelaskan ya sedikit contoh dari analisis makna kontekstual. Pada percakapan pertama, itu seperti ini bunyinya. Berapa 3 kali 4? Kemudian ada yang menjawab 12. Itu percakapan pertama. Percakapan yang kedua, berapa 3 kali 4? Kemudian ada yang menjawab hanya 1000. Lah, kok berbeda? Ini yang dinamakan makna kontekstual, seperti ini. Pada percakapan pertama, mengapa jawabannya 3 kali 4 itu jawabannya 12? Nah, ini berarti percakapan tersebut dalam situasi lingkungan yang contohnya pertanyaan dari gurunya, 3 kali 4 berapa? Anak-anaknya kemudian para siswanya menjawab 12, seperti itu. Beda lagi dengan pada percakapan yang kedua. 3 kali 4 berapa? Hanya 1000. Kenapa hanya 1000? Lah, itu berarti menunjukkan suatu situasi yang mana bisa digambarkan contohnya si customer atau pembeli atau konsumen itu sedang memesan atau membutuhkan jasa untuk mengupdatekan foto kepada pemilik jasa warnet. Kemudian si pemilik jasa warnet tersebut menjawab hanya 1000. Jadi itulah contoh analisis dari makna kontekstual. Konteks ujaran dalam makna kontekstual itu sering terjadi, seperti dalam kasus yang pertama, konteks indra kalimat. Contohnya seperti Dika lagi makan berbeda dengan Dika makan lagi. Kemudian ada konteks antar kalimat. Contohnya, meskipun persiapan operasi telah dilakukan secara seksama, namun acara tersebut tidak dapat dilakukan karena pasien tidak siap untuk dioperasi. Itu pada pernyataan pertama. Pernyataan yang kedua, meskipun persiapan operasi telah dilakukan secara seksama, namun operasi tidak dapat dilakukan karena para angkot dan bajai sudah mengetahuinya. Itu kan beda. Oke. Kemudian ada yang namanya konteks situasi. Nah, konteks situasi ini seperti yang tadi saya sebutkan, contohnya bahwa 3 kali 4 itu berapa? 12. Ada juga yang bilang 3 kali 4 itu sama dengan hanya 1000. Kemudian untuk contoh dari ujaran taksa sendiri itu contohnya seperti ini. Minggu lalu saya bertemu paus. Lah, yang dimaksud paus di sini itu paus hewan, ikan yang ada di laut, atau paus seorang kepala dari gereja.